Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahesa Saputri dengan NIM B1B121109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai APBN untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, FIP, FIP. Nah, baik, yang pertama yaitu pengertian APBN. APBN ialah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Bisa diibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Selanjutnya yaitu siklus APBN. Siklus APBN terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan dan penganggaran. Tahap ini merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah atau disingkat dengan RKP, dan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga yang disingkat dengan RKAKL. RKP dan RKP atau RKAKL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR setelah melalui pembahasan antara Kementerian Negara atau lembaga selaku Chief of Operations Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan. Dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN yang bernama Nota Keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKAKL. Penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga untuk periode 1 tahun dituangkan dalam RKAKL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKAKL ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Menteri Keuangan. Reformasi di bidang penyusunan anggaran yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penerapan penganggaran secara terpadu, dan pemaparan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran, perubahan mendasar tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan APBN. Kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dalam mempertimbangkan masukan dari DPD. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden penyampaian RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk nota keuangan dan RUU APBN 2014, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga di bulan Agustus dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pembahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka iuran APBN tahun anggaran sebelumnya.
Selanjutnya yaitu penetapan APBN. Setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya. Pemandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan serta pembiayaan rencana kebijakannya. Pemandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan ke-4 Agustus. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga. Menteri atau pimpinan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya, berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan Presiden tentang rincian APBN. Dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satker, serta pendapatan yang diperkirakan. Lalu, tahap pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait kuasa bendahara umum negara terkait dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau yang singkat dengan DIPA, dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana. Pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. Lalu yang terakhir yaitu tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan, dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kantor atau satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Inspektur masing-masing Kementerian Negara atau lembaga dan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Negara atau lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektur Jenderal Kementerian Negara atau lembaga dan pimpinan unit pengawasan lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Selain dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester 1 kepada DPR selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa untuk semester luar dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan semester 1 dan prognosa semester 2 tersebut dibahas dalam rapat kerja antara panitia anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yang dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN. Selanjutnya yaitu struktur APBN. Struktur APBN terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan terdiri dari penerimaan APBN terdiri dari beberapa jenis, yaitu penerimaan perpajakan. Pajak di sini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama pajak dalam negeri. Lalu pajak dalam negeri terbagi lagi menjadi yang pertama pajak penghasilan atau disingkat dengan PPh. PH adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun. Undang-Undang PPh mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Undang-Undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan lunasi pajak terutang. Undang-Undang PPh juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang termasuk subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Lalu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Lalu badan. Badan ialah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Lalu yang terakhir bentuk usaha tetap, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN. PPN ialah pajak tidak langsung di mana beban pajaknya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang atau jasa dan menjadi tanggung jawab bagi penjual. PPN yang terutang atas transaksi penyerahan barang kena pajak atau disingkat dengan BKP atau jasa kena pajak yang disingkat dengan JKP dipungut oleh PKP yang bertindak sebagai penjual. Besar tarif PPN yang dikenakan pada umumnya adalah sebesar 10% dari nilai transaksi. Pengurangan tersebut menyebabkan terjadinya selisih berupa kekurangan atau kelebihan pembayaran antara jumlah PPN yang dipungut dengan yang dibayarkan. Wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak yang memiliki kekurangan pembayaran PPN wajib melunasi jumlah kekurangan pembayaran PPN bagi PKP yang mendapatkan kelebihan. Pembayaran dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran ke masa pajak berikutnya yang dikenal dengan restitusi PPN. Lalu selanjutnya pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan menjadi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu keadaan tanah dan bangunan. Lalu selanjutnya ada cukai. Cukai yaitu pungutan negara yang dikenakan atas barang tertentu. Ada 4 karakteristik yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 2007 Republik Indonesia. Yang pertama itu konsumsinya perlu dikontrol. Yang kedua, peredarannya perlu dipantau. Yang ketiga, penggunaannya bisa merugikan masyarakat atau lingkungan. Lalu penggunaannya dikenakan pungutan pemerintah untuk keadilan dan keseimbangan. Pengenaan cukai perlu dilakukan karena berguna untuk mengatasi eksternalitas yang terjadi dari pelaku ekonomi. Eksternalitas akan menyebabkan pasar tidak dapat mencapai efisiensi. Cukai digunakan sebagai alat kontrol konsumsi terhadap komoditas yang dianggap merugikan. Pengendalian dilakukan untuk menaikkan cukai setinggi mungkin. Lalu selanjutnya itu pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan ekspor impor barang. Yang termasuk pajak perdagangan internasional ialah yang pertama yaitu biaya masuk. Biaya masuk adalah pungutan yang dikenakan oleh negara yang bersifat utang akibat masuknya barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Dalam literasi asing, konsep biaya masuk dikenal dengan istilah tarif. Pengenaan biaya masuk dalam lalu lintas perdagangan internasional sering digunakan sebagai alat proteksi untuk melindungi industri dalam negeri. Dengan dikenakannya biaya masuk terhadap barang impor akan menambah beban biaya yang akan menyebabkan harga jual barang menjadi lebih mahal. Yang kedua yaitu biaya keluar. Biaya keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang digunakan terhadap barang ekspor. Lalu selanjutnya ada keuntungan BUMN. Pemerintah memiliki unit usaha untuk menambah pemasukan negara, yaitu BUMN dan BUMD. Contoh dari BUMN yaitu PT Telkom, Perusahaan Daerah Air Minum, Bulog, PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Balai Pustaka, dan lain-lain. Selanjutnya ada denda dan rampasan. Pemberian denda dan sita merupakan bentuk penegakan hukum agar masyarakat lebih disiplin dengan memberikan hukuman finansial bagi para pelanggar aturan. Pemberian denda dan sita aset dilakukan bagi mereka yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Contoh dari denda dan sita yaitu denda terhadap pelanggar lalu lintas, denda keterlambatan pembayaran pajak, dan sita barang ilegal. Lalu yang keempat ada sumbangan masyarakat, hadiah dan hibah. Besarnya penerimaan negara dari sumbangan, hadiah, dan hibah tersebut jumlahnya tidak dapat dipastikan karena tergantung dari pihak yang memberikannya. Contoh dari sumbangan, hadiah, dan hibah ialah sumbangan untuk dana penanggulangan bencana alam yang diberikan pihak asing, lalu hibah tanah yang diberikan individu kepada pemerintah. Yang kelima ada pencetakan uang. Pemerintah bisa saja mengalami defisit, dan jika hal ini terjadi, maka salah satu cara untuk menutup defisit ialah dengan mencetak uang lebih banyak. Namun, jumlah uang yang dicetak harus dikendalikan dengan baik oleh pemerintah, karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak dapat mengakibatkan inflasi. Yang keenam ada pinjaman uang. Ketika terjadi defisit, selain mencetak uang, pemerintah juga dapat melakukan pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kelemahannya adalah pemerintah harus membayar hutang tersebut dengan bunganya. Yang ketujuh ada undian negara. Undian ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan menunjuk salah satu institusi sebagai pelaksanaannya. Keuntungan yang diperoleh pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian, dikurangi biaya operasional dan hadiah yang diberikan kepada pemenang. Selanjutnya ada pengeluaran. Pengeluaran terdiri dari yang pertama itu belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai
pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja negara, yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran Kementerian Negara atau lembaga, belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Lalu selanjutnya belanja barang. Belanja barang, pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Belanja barang juga digunakan untuk mengadakan barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial, serta belanja perjalanan. Selanjutnya ada belanja modal. Belanja modal meliputi pembayaran untuk perolehan atas aset atau menambah nilai aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akumulasi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada belanja bunga utang. Pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Belanja bunga utang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru. Pembayaran bunga utang meliputi pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga surat perbendaharaan negara atau yang disingkat dengan SPN, dan bunga obligasi negara, pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon obligasi negara, pembayaran diskon SBSN, dan denda. Lalu selanjutnya ada belanja subsidi. Belanja subsidi dialokasikan bagi perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu belanja subsidi energi meliputi BBM, LPG, tenaga listrik, dan belanja subsidi non-energi. Selanjutnya belanja hibah. Belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib dan mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus-menerus, dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Contoh pengeluaran dalam bentuk belanja hibah adalah pinjaman atau hibah luar negeri yang diterus-hibahkan ke daerah. Selanjutnya, belanja sosial. Belanja sosial meliputi transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Selanjutnya, belanja lain-lain. Belanja lain meliputi pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja lain-lain bersifat mendesak dan tidak bisa diprediksi. Belanja lain-lain biasanya digunakan untuk belanja lain-lain dana cadangan dan risiko fiskal. Belanja lain-lain lembaga non-kementerian, belanja lain-lain bendahara umum negara, dan belanja lain-lain tanggapan darurat. Dan yang terakhir, transfer ke daerah. Semua pengeluaran anggaran dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Lalu selanjutnya yang kedua yaitu pembiayaan. Pembiayaan ialah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan yang dimaksud dalam APBN adalah pembiayaan defisit anggaran, yang adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN. Yang pertama ada pembiayaan utang. Pembiayaan dengan utang adalah cara mendapatkan utang atau modal dalam menjalankan atau melakukan sesuatu dengan berutang. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan surat utang atau obligasi. Cara lain yang juga tak kalah terkenal adalah lewat tagihan, pinjaman bank, dan wesel. Pembiayaan dengan utang dikenal juga dengan istilah debt financing. Lalu pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi merupakan fasilitas pembiayaan atau pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, ekspansi, dan relokasi tempat usaha. Selanjutnya yaitu pemberian pinjaman. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pinjaman adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya kewajiban penjaminan ialah anggaran kewajiban penjaminan pemerintah, yaitu alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian jaminan. Selanjutnya, berikut ini merupakan contoh dari APBN. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah APBN ialah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi data sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Bisa diibaratkan dengan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN. Terdapat dua struktur di dalam APBN, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan APBN terdiri dari pajak, retribusi, keuntungan BUMN, denda dan perampasan, sumbangan masyarakat, hadiah, hibah, pencetakan uang, pinjaman uang, serta undian negara. Sedangkan pengeluaran APBN dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Siklus APBN terdiri dari beberapa tahap, yaitu periode Januari sampai Juli, merupakan tahap perencanaan dan penganggaran. Lalu periode Agustus sampai Oktober merupakan tahap pembahasan APBN. Lalu periode akhir Oktober merupakan tahap penetapan APBN. Lalu periode Januari yaitu tahap pelaksanaan APBN dan terakhir periode semester masuk ke tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.